betul solver, kalau sensing introvert itu cenderung lebih hemat, sementara sensing ekstrovert itu cenderung lebih boros? Tentu orang sensing diberikan kelebihan kekuatan ototnya, senang bergerak, senang berkeringat. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan aku Nadia di podcast Steven Genetik Indonesia. Bersama dengan Steven, temukan versi terbaikmu. Seperti biasa, di podcast kita kali ini kita akan bincang-bincang dan juga bahas diskusi soal konsep Steven dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kita ditemani oleh Solver Hadi Sanusi. Nah, di episode kali ini spesial banget karena kita akan bahas terkait topik yang sangat dibutuhkan oleh semua orang mungkin ya. Karena topik ini berkaitan dengan kita akan membahas bagaimana sih tiap mesin kecerdasan itu dalam hal cara pandang dia terhadap uang, terus kemudian bagaimana sih cara setiap mesin kecerdasan dalam hal pengelolaan keuangan. Dan tentunya setiap mesin kecerdasan punya karakternya masing-masing. Nah, di episode kali ini khusus spesial kita akan bahas dan kupas tuntas tentang tipe mesin kecerdasan sensing nih. Nah, bagi teman-teman yang bermesin kecerdasan sensing, baik sensing introvert maupun extrovert, jangan lupa untuk simak dan tonton terus untuk perbincangan kita pada episode kali ini. Nah, so far berkaitan dengan tadi ya, cara pandang uang terhadap uang gitu ya. Di masing-masing mesin kecerdasan tentunya mereka punya cara pandangnya sendiri gitu ya. Atau mungkin bisa dilihat gitu ya dalam sertifikat ada juga tabiatnya terhadap uang kayak gitu. Dan untuk tema kali ini nih solver terkait sensing. Sensing ini kan dikenal sosok yang sangat apa ya, berchemistry harta. Yang ini tentunya akan jadi relate banget buat tipe sensing. Nah, di sini ada 2 tipe sensing gitu ya, sensing introvert dan juga sensing extrovert. Nah, bagaimana sih solver, cara pandang dari mesin kecerdasan sensing, baik itu sensing introvert ataupun extrovert, apakah ada perbedaan gitu solver dari, setiap personality genetik itu? Tentu dalam konsep Steven, setiap personality genetik yang jumlahnya 9 itu punya hal yang berbeda satu sama lain, distinktif namanya, baik itu sensing introvert maupun sensing extrovert. Dan kita sekarang melihat tabiat mereka atau mindset mereka terhadap uang. Sensing, sama-sama sensing ya punya chemistry harta, yang satu sensing introvert mengejar harta, yang satu sensing extrovert dikejar harta. Bagi orang sensing introvert, uang itu adalah hasil dari kerja keras mereka. Mereka menginginkan hasil kerja keras mereka itu diapresiasi dalam bentuk hasil. Dan hasil yang memang tangible dan jadi alat ukur harta pada hari ini adalah uang. Sedangkan sensing extrovert kan melihat mindset uang itu bahwa ketika uang itu terkumpul maka dia mampu membeli apa yang menarik, apa yang diinginkan. Bisa membeli kendaraan bagus, tas bagus, rumah bagus. Nah, itu mindset bagi orang sensing adalah artinya bagaimana uang itu bisa menambah rasa nikmat, bisa menjadi sesuatu yang enjoyful ketika memiliki sesuatu. Nah, itu cara pandang mereka terhadap uang, seperti itu Mbak Nadia. Oke, nah itu dari sensing introvert dan juga extrovert itu punya, hal yang berbeda gitu ya dan bahkan apa betul solver, kalau sensing introvert itu cenderung lebih hemat, sementara sensing extrovert itu cenderung lebih boros dan itu kedua hal tersebut kan berarti, apa ya, kebalikan seperti itu. Dan bagaimana, apa ya, konsep Steven itu memandang kedua hal tersebut, Salter? Artinya kalau borosnya sensing extrovert itu berasal dari mindset bahwa uang itu harus dimanfaatkan untuk menjadi sesuatu yang
ia bisa nikmati. Oke. Makanya ketika seorang sensing extrovert punya mindset terhadap misalkan pertumbuhan dirinya lebih baik, maka dia akan berani membayar training yang lebih mahal, membayar coach yang mahal. Itu dalam tanda petik boros kan, dia membayar mahal. Tetapi dia melihat ketika dia dapat ilmu yang dari coach yang terbaik, dapat hasil terbaik, justru asas itu akan memudahkan ia untuk mendapatkan uang yang sudah ia keluarkan. Jadi boros di sini itu boros dalam artian yang netral, tidak boros dalam artian yang negatif. Yang konstruktif. Tetapi bagi orang sensing introvert, dia sebelum melakukan sesuatu dia harus mengukur bahwa saya mendapatkan lebih dari apa yang saya keluarkan. Maka dia akan bertanya dulu, menginterogasi dulu, betul nggak ini cara yang paling hemat, cara yang paling efisien. Katakanlah dia mau beli sepatu, dia harus pastikan dulu betul nggak sepatu merek ini jauh lebih murah. Lalu dia juga melihat, jangan-jangan kalau dibeli bulan depan ada diskon. Nah, maka dia bisa menahan diri, oh nanti aja bulan depan, kayaknya ada diskon. Nah, atau kalau saya belinya berdua, kayaknya ada diskon. Kalau begitu saya cari orang untuk bisa beli sepatu ini berdua. Jadi atau saya mau beli di toko itu, oh ternyata tokonya jaraknya 10 kilometer dari rumah. Ada nggak toko yang terdekat? Sehingga jaraknya cuma 5 kilometer saja. Sehingga nggak terlalu jauh, nggak terlalu capek. Jadi orang sensing introvert itu memperhatikan segala sisi agar dia mendapatkan sepatu itu dengan cara yang efisien. Misalkan bahkan orang sensing itu akan berhitung, misalkan datang ke tempat itu mana yang lebih hemat gitu. Jadi dia tidak hanya berpikir sepatunya itu, tapi cara dia datang ke situ pun harus hemat gitu. Nah, itulah cara orang sensing introvert mengelola segala hal, oke, yang berbeda dengan sensing extrovert yang fokusnya kepada manfaat ketika dia mendapatkan uang itu. Dan kalau dia melihat manfaat yang besar dari keberadaan sesuatu, maka dia akan rela mengorbankan uang lebih banyak untuk itu. Karena bagi dia uang untuk dimanfaatkan. Maka orang sensing extrovert akan menjadi orang yang dermawan, mudah berbagi. Kenapa? Karena tadi mindset utamanya adalah uang itu mesti bisa dimanfaatkan pada sesuatu yang dia bisa nikmati. Jadi kembali kepada kenikmatan dirinya bagi seorang sensing extrovert seperti itu. Oke. Jadi untuk sensing ini, menjadi, apa ya, menjadi karena chemistry-nya harta juga gitu ya, Silver ya. Jadi sangat, apa ya, sangat, teliti banget gitu ya soal bagaimana dia mengeluarkan harta tersebut gitu ya. Terutama untuk sensing introvert yang sering terlihat gitu ya dari teman-teman sekitar saya yang sensing introvert pun, dia sampai kayak rela untuk melakukan penghematan, demi misalnya untuk mendapatkan sesuatu hal kayak gitu dan bahkan, kayak misalnya dalam hal selisih harga yang dikit aja gitu ya, itu dia lebih memilih untuk kayak, ya udah nggak apa-apa, misalnya aku untuk pergi ke toko yang lebih jauh gitu ya, tapi aku bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah di toko yang lebih dekat kayak gitu. Jadi memang, 2 karakter ini ternyata, berbeda gitu ya dalam hal cara pandangnya terhadap uang itu sendiri. Nah terakhir nih Solver untuk kedua, personality genetik gitu ya, baik itu sensi introvert maupun ekstrovert. Gimana sih Solver, ada nggak sih, kayak tips untuk bisa, apa ya, untuk bisa mengelola keuangan terutama khususnya untuk sensing sensing yang mungkin sensing extrovert ataupun sensing introvert itu sendiri gitu? Tentu orang sensing diberikan kelebihan kekuatan ototnya, senang bergerak, senang berkeringat. Maka itulah cara bagi orang sensing mendapatkan uangnya. Dia tidak boleh
duduk diam di rumah, dia harus keluar. Dia harus keluar, mengeluarkan energinya, mengeluarkan tenaganya. Hanya yang berbeda orang sensing introvert betul-betul mengeluarkan dari apa yang dia miliki, dari apa yang dia punya. Dia efisien kan, hemat kan. Kalau sensing extrovert itu punya kekuatan bagaimana dia membaca peluang datangnya uang. Maka ketika dia keluar berinteraksi dengan orang, dia mampu membaca, oh ini kayaknya kalau saya bisnis ini bisa nih sama orang ini. Oh kalau bisnis seperti ini bisa nih. Misalkan orang sensing extrovert ketemu penjual tanaman. Di kompleknya tanya, oh Pak harga ini berapa Pak, harga ini berapa, Bapak belinya di mana, berapa harganya. Nah dari situ, dari obrolan itu dia mampu menangkap, kalau saya ikut jualin, kalau jadi saya reseller, saya dapat uangnya dong. Atau kalau saya punya toko, saya dapat uangnya. Nah, orang sensing introvert itu pandai melihat momentum-momentum yang ada di sekelilingnya. Makanya mereka berdua punya kesamaan, nggak boleh diem, banyak-banyak keluar, banyak-banyak berinteraksi. Dari interaksi itu pengalaman mereka dalam hal menghasilkan uang bertambah. Itu yang terjadi bagi orang sensing introvert dan sensing extrovert. Maksimalkan kekuatan ototnya, kekuatan memorinya untuk menjemput rezeki dari apa yang mereka upayakan. Oke. Nah, kalau dalam hal pengelolaan keuangan sendiri kayaknya untuk tipe sensing ini cukup bagus ya dibandingkan dengan mesin kecerdasan yang lainnya kayak gitu, Salman. Orang sensing karena dia ingin memastikan segala sesuatu itu efisien, maka mereka akan menjadi rewel bawel, ya kan, terkait dengan apa yang dia keluarkan. Misalkan kalau dia keluarkan oleh suami kepada istrinya, dia akan tanya, uang kemarin 1 juta kemana aja, bonnya mana. Dia akan selalu tanya terus-menerus itu untuk memastikan bahwa segala sesuatu itu hemat dan efisien. Itu yang dilakukan. Nah, tentunya karena mereka senang dengan hal yang perintilan, senang dengan mencatat hal yang perintilan, tentu orang sensing punya kesenangan tersendiri untuk tadi menjaga uangnya, juga menjaga pertambahan uangnya, juga menjaga kemana saja uang itu keluar. Makanya memang orang sensing tepat menjadi seorang yang menjaga uang, karena mereka menghitung secara detail dan juga memperhitungkan manfaat yang keluar dari uang itu. Oke, cocok banget nih untuk para sensing-sensing di luar sana. Oke, baik untuk semuanya. Mungkin kita cukupkan untuk pembahasan kita soal tabiat terhadap uang untuk mesin kecerdasan sensing. Dan nantikan untuk pembahasan selanjutnya di mesin kecerdasan yang lainnya. Jangan lupa untuk bisa tuliskan di kolom komentar pertanyaan teman-teman semuanya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan soal konsep Stephen dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan tentunya share sebanyak-banyaknya video ini ke rekan-rekan teman-teman sekalian. Terima kasih.